Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudaraku seiman senusantara. Pada hari ini kita hadir di Kota Lubuk Pakam, khususnya dalam rangka Tahlil Akbar Ustadz Abdul Somad, tepatnya di Masjid Agung Sultan Kaf Sinar Bahasa Lubuk Pakam. Semoga tausiah diberikan pada hari ini menjadi cambuk kita untuk ke jalan baik bagi orang yang beriman. Saudaraku, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan menangkap Balam ditangkap di tengah lapang. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah ini terlalu kenyang. Apa kabar semuanya, sehat? Sudah buka puasa? Ada pula yang bilang belum. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Memang cantik bunga di taman, tumbuhnya di sebelah bagian atas. Tolong ibu sampaikan ke Pak Azari Tambunan, pantunnya sudah kubalas. Itu sekedar menyambung tradisi kita berada di bumi Deli Serdang. Ibunya panggil-panggil bilang bahan nanti. Tenang aja dulu. Ini aku sudah menggalau ini. So sweet. Apa maksudnya? Dulu. Dulu. Kalau bisa campakkan kamera di semua kenapa? Saya mana pula bisa kalian
suruh-suruh aku berdiri di mana. Suka hati pula mau berdiri di mana. Takkan mungkin saya berdiri pantat saya membelakangi ibu-ibu itu. Aku ini bukan penyanyi dangdut, ini ustad. Biarkan saya berdiri di sini. Nanti jumpa, tunggu di pintu lampai ketak. Saya sekolah di mana saya sekolah? Di pesantren Darul Arafah, didirikan oleh Pak Abdullah Naga Lubis tahun 1993 di Kabupaten Deli Serdang. Tunggu lagi. Nama guru saya waktu itu di pesantren itu, nama guru saya itu namanya Ustadz Amir Panatagama. Itulah yang sekarang jadi ketua Majelis Ulama Kabupaten Deli Serdang. Jadi kalau Bapak Ibu menengok malam ini, kenapa Ustadz Somad itu tak sama ceramahnya macam yang kami tonton di YouTube? Maklum sendirilah, ini sedang grogi. Tahun 1999 saya belajar dengan beliau. Sekarang sudah 93, sekarang 2023. Udah berapa tahun yang lalu itu? 30 tahun yang lalu. Tak ada mantan guru, tak ada bekas ustaz. Mudah-mudahan saya diakui beliau jadi murid sampai surga insyaallah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Andus Haji Muhammad Ali Yusuf Siregar, Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang. Mudah-mudahan panjang umur sehat badan. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang, Bapak Dandim, Bapak entah apa-apalah pokoknya, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang berkepala maupun tak ada kepala. Ini kalau ku sebut ku sapa satu-satu sampai sahur baru selesai. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, sohimin sohimat yang belum berbini dan belum bersunat, semuanya ini dimuliakan Allah Subhanahu. Amin ya rabbal. Jadi mohon maaf kalau ada yang besar tak disebut gelarnya, yang kecil tak disebut namanya. Itu adalah keterbatasan Abdul Somad. Mau Bapak Ibu memaafkan silap salah saya? Selesai. Lebih baik kita minta maaf di dunia ini daripada kita cari orang di padang mahsyar. Betul? Di padang mahsyar mau mencari orang, di padang bola aja belum tentu jumpa. Apalagi di padang mahsyar itu nanti berkumpul semua umat manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith. Kemana kita mau mencari dia? Bapak Ibu pikir ada pula lalat masuk ke sini. Lalat itu. Bapak Ibu pikir selesai dosa kita kepada manusia dengan sholat tarawih? Apakah bisa kita minta ampun, minta maaf dengan melaksanakan tahajud? Ya Allah, maafkan salahku kepada masyarakat Deli Serdang. Tak bisa. Maka satu-satunya jalan adalah meminta maaf. Minta maaf. Mudah-mudahan malam ini kita saling meminta maaf supaya diterima tarawih kita, diterima witir kita, diterima tadarus kita. Tolong jangan lewat. Sedang aku jadi ampun mak-mak tuh yang lihat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kamera tuh melipur lara ibu-ibu yang mau ngamuk di belakang tadi. Pandai juga kameramen ini. Nah, lampaikan semua tangan ke kamera itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bisalimin wa akhrijna
Nanti mata orang tuh lebih menengok drone tuh daripada menengok saya. Tolong nanti hasil rekaman sholawat putar tadi kasihkan ke tim Ustadz Abdul Somad, ketua tim Ustadz Abdul Somad Sumatera Utara, itu namanya Ustadz Iqbal Sauki Pulungan. Kenal Bapak Ibu orang? Berdiri dulu Ustadz Iqbal. Banyak orang ini mau nengok, gimana bentuk Ustadz Iqbal itu? Itu dia orangnya. Nampak? Ganteng orangnya, masih muda, alumni Al-Azhar Kairo Mesir, kakak kelas saya. Cuman yang agak mengecewakan ibu-ibu satu aja, dia udah nikah tapi baru sekali. Artinya ada 3 kursi lagi yang kosong. Saya mancing ibu-ibu itu aja, mau nanti mereka baru kalian tahu. Ada juga nama tim Ustadz Abdul Somad ini, namanya Bang Darwis Araham. Berdiri dulu Bang Darwis Araham. Mana orangnya? Ganteng-ganteng tim puas ini, anak muda semua alhamdulillah. Dan saya tengok malam ini yang datang anak muda semua. Allahu Akbar. Allah. Oh, tidak semuanya muda Pak Ustaz, ada juga yang tua. Tak ada yang tua. Yang tua kelihatannya malam ini itu sebetulnya casingnya aja. Mereka ini adalah anak muda yang terjebak di dalam tubuh orang tua. Anak muda semuanya malam ini. Allahu Akbar. Sebagai orang dari Serdang, bangga tak kalian Bapak Ibu? Saya kalau ditanya orang, Ustaz Somad tahu Deli Serdang? Oh, aku sekolah Deli Serdang. Tahu Ustaz Somad Masjid Agung Deli Serdang yang cantik, yang megah, yang mewah itu? Oh, aku udah tablik akbar di situ. Tengoklah, ini sebentar lagi posting di Instagram. Yang followernya 7 juta itu. Maksudnya kalian yang belum follow. Makanya tadi kurekam waktu Ustaz Darwin Hasibuan mengaji, di kurekam, masukkan ke Instagram supaya anak-anak muda termotivasi. Ini adalah qori internasional datang dari Sumatera Utara. Allahu Akbar. Jadi kalau begitu. Jadi kalau dipakai mic ini yang dengar di dalam aja. Orang tuh di luar udah pulang semua udah. Jadi kalau dipakai mic ini, yang dalam sama luar sama-sama dapat. Jadi begini aja lah 60 menit di dalam. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mic ini kenapa saya lebih mau pakai ini? Kecil kali suaranya, kan? Tapi kalau pakai ini, menggelegar ya kan? Paham kalian kan? Itulah kenapa kita mau pakai ini tadi. Tapi demi orang tuh di luar udahlah buka, tak nampak suara pula tak dengar. Sumung membiang pahu, pekat tuli bisu buta, tak bisa mereka menengok. Mudah-mudahan saudaraku yang ada di luar boleh jadi lebih dulu orang itu masuk surga daripada kita yang di dalam. Kenapa pula kalian aminkan? Udah tak betul lagi orang ini udah. Tengoklah hebatnya tim puas. Cekatan, gesit orang tahu dia. Tak perlu saya minta mana tiap tak. Cukup saya bilang begini aja lagu ini 1 jam langsung datang. Rusak pula tiang dari. Masya Allah, tabarakallah. Jadi poin yang pertama yang mau saya sampaikan malam ini adalah bahwa tidak selesai dengan tarawih, tidak selesai dengan tahajud. Jangan bangga dengan khatam Quran, jangan bangga dengan puasa. Kalau banyak dosa, tidak selesai kalau tidak minta maaf. Tak selesai kalau tidak minta maaf. Tak selesai kalau tak minta maaf. Itulah makanya saya segan ceramah tentang maaf ini. Kenapa? Langsung dites.
Ini kan menguji kemarahan ini. Udahlah tadi ibu-ibu tuh nyuruh hawa naik ke atas, sekarang magnet pula bermasalah. Masya Allah, tabarakallah. Saya ke Sumatera Utara ini tidak merasa sebagai ustadz undangan. Saya tidak merasa ke Deli Serdang ini sebagai ustadz yang diundang dari jauh. Saya sedang pulang ke kampung saya sendiri, berjumpa dengan saudara-saudara saya, berjumpa dengan bapak, ibu, abang, adik, kakak, nan tulang, berjumpa dengan bapak, ibu, saudara, tetangga masjid saya. Maka kalau ada cakap yang menyinggung perasaan, saya yakin dan percaya mereka tak akan tersinggung, karena yang bicara ini adalah anak kemenakan mereka, insya Allah. Amin. Kunci mendengar ceramah Abdul Somad itu satu aja, jangan tersinggung. Karena beberapa orang yang tersinggung mendengar ceramah saya pulang meninggal. Saya ini orangnya ustadz yang tak pandai menyindir-nyindir, langsung to the point, buka daun nampak buah, kata-katanya tak pandai lemah lembut. Dan orang Sumatera Utara itu memang begitu sifatnya, begitu di luar, begitu di dalam, tak pandai basa-basi. Betul? Orang Sumatera Utara itu sifatnya macam makanannya. Apa makanannya? Daun ubi tumbuh, begitu sebelum masuk, begitu sesudah keluar. Orang Sumatera Utara itu sifatnya macam pakaiannya. Macam mana pakaian orang Deli Serdang? Kerisnya di depan, tak pandai dia menyembunyikannya. Ada orang menyimpan keris kecil, diletakkan di dompet. Kalau mau menghadapi pejabat biar pede di depan orang, pakailah keris kecil, masukkan ke dompet. Rupanya salah duduk, membengkak, tercucu, dua lubang ketuk. Saya ini bercakap selalu tidak pakai filter. Beda sama orang zaman sekarang, mukanya pun filter. Waktu nampak di FB bening, pas jumpa berkurang. Itu bukan orang Sumatera Utara. Orang Sumatera Utara, orang Deli Serdang apa adanya. Betul? Kalau mau belajar tentang religius, itu tadi kan kata Pak Bupati yang dibacakan kata sambutannya oleh Bapak Wakil Bupati, mewujudkan masyarakat Deli Serdang yang religius. Balik dari sini datang anaknya bertanya, "Ma, ya, tadi kata Pak Wahub itu religius. Religius itu apa?" Reli itu mobil balap. Religius diambil dari religi. Religi artinya agama. Religius masyarakat Deli Serdang yang taat beragama. Apakah orang Deli Serdang ini taat beragama? Mana buktinya orang Deli Serdang taat beragama? Masjidnya cantik, lampunya aja tengoklah. Saya yakin semua orang kalau datang ke Medan, singgah berhenti sebentar, mampir ke Masjid Agung Deli Serdang, masuk dia singgah ke dalam, menengok lampu di berdecak kagum macam menengok kucing Anggora. Kalau laki-laki, kalau perempuan yang masuk ke dalam, berapa harganya ya? Balik dia ke rumah, di fotonya dimintanya lakinya mesti membelikan lampu macam ini. Kuman darah tinggi lakinya meninggal langsung. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang Deli Serdang bangga. Kenapa? Semangat pemimpinnya membangun masjid. Presiden Insinyur Soekarno meninggal, apa yang mengalir sampai hari ini ke kuburnya, ke makamnya, pahala yang tak putus, masjid terbesar di Asia Tenggara. Masjid apa yang dibangun Presiden Soekarno? Istiqlal, Masjid Kemerdekaan. Arsiteknya orang tak Islam yang mau menunjukkan bagaimana kebinekaan di Indonesia. Bukan tak ada arsitek yang orang Islam, banyak orang Islam arsitek tukang gambar.
sengaja dicarinya orang tak Islam. Supaya apa? Supaya orang tak Islam pun merasa memiliki masjid Begitu hebatnya pemimpin bangsa itu. Habis masa Insinyur Soekarno, datang masa Pak Harto, 32 tahun berkuasa, meninggal, habis, tapi tetap mengalir pahalanya. Apa masjid yang dia bangun? Masjid Muslim Pancasila. Setiap kabupaten kota dengan ikon atapnya macam Masjid Demak yang dibangun oleh Wali Songo. Lalu kemudian alhamdulillah Pak Bupati, Wakil Bupati membangun Masjid Agung Deli Serdang, Masjid Sultan Tapasar Sah dari Kesultanan Delhi. Betul? Apa pula betul? Kesultanan Serdang. Saya sedang ngomong ngetes anak-anak muda, iya aja gitu. Padahal kalau mereka mau buat nama mereka bisa aja. Masjid Agung Tambunan. Bisa apa tak bisa? Bisa. Masjid Agung Muhammad Ali Yusuf Siregar. Bisa apa tak bisa? Mereka kecilkan dirinya, mereka kesampingkan egonya, mereka pakai nama Sultan Serdang. Dari mana Ustaz tahu? Bukalah Google. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak-anak muda ini yang ada di hadapan saya ini sebelum meninggal mereka sempat bangun masjid insyaallah. Ya Allah, di malam Ramadan yang penuh berkah, di masjid tempat paling suci bersama orang beriman, bukakan pintu rezeki anak-anak muda ini bangun masjid sebelum mati ya Allah. Ribu masjid akan berdiri di atas muka bumi Allah, bermotivasi mencari rezeki. Ini banyak sekarang anak muda kalau ditanya apa cita-cita kau? Ya saya mau mati aja Ustaz. Kalau ada orang model begini di Deli Serdang ini, ada sungai dekat sini ya? Ada. Nggak tahu lah kalian cara mengatasi. Balik dari sini kalian tulakan aja deh. Anak muda mesti berusaha, entrepreneur, tanam kelapa sawit, tanam karet. Alhamdulillah berkat motivasi dari Ustaz Somad, saya sekarang menjadi peternak Pak Ustaz. Ternak apa? Ternak lele. Berapa ekor? 2 ekor. Gimana kok ternak lele 2 ekor mau membangkitkan ekonomi umat? Memang lelenya 2 ekor Pak Ustaz, tapi sebesar ikan paus. Bagus, kau buatkan dia daging kotak, masukkan ke kaleng, ekspor impor ke Jepang karena mereka suka makan ikan, dipotong-potongnya, digulungnya pakai nasi, dipotong makan pakai kecap, namanya sushi. Mohon maaf kalau kebetulan ada nama ibu sushi, bukan ikan mentah sama nasi. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, anak muda Deli Serdang mesti kaya raya supaya dia bangun masjid. Setuju? Saya membawa jamaah dari Malaysia, 1 bis. Kepada jamaah semua kita akan mengunjungi Istana Siak Serindrapura yang begitu indah dan megah. Saya banggalah cerita tentang Indonesia kan. Begitu di tengah jalan, nampaklah di depan masjid orang mengulurkan tangguh. Orang Malaysia itu bertanya, ada ikan kan? Rasanya entah mau diletak kemana muka saya. Apa nih, ada ikan gini kata dia. Tangguh untuk menampung duit 2.000 yang dilemparkan supir truk. Negeri ini gemak ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Apakah orang Deli Serdang mengutip duit 2.000 di pinggir jalan untuk membangun masjid ini? Tidak. Selagi ada kekuasaan, ada tanda tangan. Berapa banyak bupati-bupati Deli Serdang? Berapa banyak gubernur-gubernur Sumatera Utara? Berapa banyak pejabat-pejabat meninggal tak meninggalkan apa-apa? Maka tinggalkanlah masjid.
masjid. Boleh jadi kau mati menghadap Allah, tapi masjid ini mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa usah betakbir usir setan? Karena ada orang yang sudah mulai kekenyangan 4 mangkok tadi masuk. Cemana kau dengar ceramah Ustaz Somad tadi? Entah aku tengok bayang-bayang dia orang. Kadang-kadang 3 nampakku dia. Kayak kalau ada kawan sebelah mengantuk takbir gila. Khotib cuma naik ke atas mimbar. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kain kasar. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru inilah menengok mimbar paling besar. Oh, sekali mimbar. Allahu Akbar. Sebagian ulama melarang bertepuk tangan dalam masjid. Makanya kalau untuk menghindari khilaf, sebagian ada membolehkan kalau tujuannya tidak untuk mengejek. Karena dulu kalau Nabi Muhammad datang ke Masjidil Haram, diejek orang kafir musyrik itu dengan tepuk tangan. Namanya muka wa tasdiyah. Itulah dalil sebagian ulama melarang tepuk tangan dalam masjid. Saya tak melarang. Cuman kalau mendengar sesuatu yang heboh, segera bertakbir. Nampak kawan mengantuk sebelah, Allahu Akbar. Nampak lagi mengantuk sebelah kiri, Allahu Akbar. Sesudah itu setan yang berdua dipindah pula ke dia. Baru dibalas orang tua, Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, naiklah Nabi ke atas mimbar. Mimbar Nabi itu tangganya 3, 1, 2, 3. Mimbar di Masjid Agung Deli Serdang tangganya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau ada orang mengatakan asal tidak dibuat Nabi berarti bid'ah, sesat masuk neraka, berarti bid'ah lain. Sesat masuk neraka. Itu makanya kaidah itu tidak bisa dipakai, guys. Tidak bisa dipakai kaidah. Kalau tidak ada zaman Nabi bid'ah, muka kau pun bid'ah. Mana ada muka kau tuh zaman Nabi? Bid'ah itu artinya tidak ada dalilnya dalam Quran, tidak ada dalilnya dalam hadis, tidak ada dalilnya dalam ijma', tidak ada dalilnya dalam qiyas, tidak ada fatwa ulama. Itu baru bid'ah. Jadi apalah dalilnya mimbar ini dibuat sampai 7? Supaya orang lebih tinggi, supaya orang lebih nampak. Itulah maka kami suruh tadi Ustaz naik ke atas biar nampak kami. Saya tak mau berdiri di atas membelakangi ibu-ibu oci-oci ini. Lalu Ustaz kan membelakangi Pak Bupati, membelakangi Pak Dandim juga. Sesama laki-laki tak apa, kami sudah saling maklum. Saya ini orangnya aja nampaknya suaranya kasar, hati saya ini lembut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, naik Nabi ke atas mimbar. Hari Rabu dia naik, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Hari Senin dia meninggal. 5 hari sebelum meninggal naik dia ke atas mimbar. Dikumpulkannya sahabatnya. Apa kata dia? Man kuntu jalatu lahu sahran. Siapa yang pundaknya pernah ku cambuk, aku ambil cambuk untuk mencambuk kuda. Tiba-tiba ujung cambuk kena ke pundaknya, dia malu membalas, tapi dia segan. Hari ini kutunjukkan, hadza zahri, ini pundakku, silakan balas. Siapa di antara kalian yang mau membalas, silakan balas. Semua sahabat Nabi tertunduk. Dulu kalau Nabi menyampaikan suatu peristiwa yang sedih, sahabat Nabi tertunduk. Saya pun sekarang kalau sedang khutbah di atas mimbar hari Jumat, jamaah itu pun banyak yang tertunduk sampai berair-air. Apa kata Nabi yang kedua? Man kuntu syatabtu lahu irda. Siapa yang pernah ku ejek, siapa yang pernah caci maki, siapa yang pernah sakit hati, siapa yang pernah tersinggung, hadza irdi, ini harga diriku, falyastaqim minhu, silakan balas. Tak ada satupun sahabat Nabi yang minta balas. Bunda tak ada yang minta balas. Sakit hati
berat pasti. Duit ini payah memaafkannya, makanya jangan sampai punya hutang. Ustaz Somad ini ngomong aja gak punya utang, jangan-jangan utang dia banyak. Saya tidak punya hutang. Bagi saya lebih baik saya hidup susah daripada punya hutang. Saya dari dulu, dari sekolah dulu saya hindari. Berapa lama kami berkawan sama Ustaz Iqbal Sauki, tak pernah saya meminjam duit dia waktu di Kairo. Padahal Ustaz Iqbal Sauki ini orang kaya, duitnya banyak sekali. Kalau tak percaya tanyalah dia. Betul? Macam tahu pula kalian. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita ini selamat dunia, selamat akhirat insyaallah. Amin. Ada orang yang mati syahid lalu dikatakan, selamat hai mati syahid, kau masuk surga wahai orang mati syahid, kau masuk surga. Apa kata Nabi? Belum tentu masuk surga. Kalau masih dililit hutang, maka belum tentu diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saudaraku yang masih dililit hutang, lepaskanlah dari hutang-hutangnya ya Allah. Banyak juga itu. Padahal kalau saya tengok wajahnya cerah-cerah semua ini. Siapalah yang rezekinya melimpah semua Pak Ustaz? Tidak sama semua manusia. Apakah dalam Islam boleh berhutang? Boleh. Ayat paling panjang dalam Quran bukan ayat puasa, walaupun ibadah yang paling panjang adalah ibadah puasa 24 jam selama 30 hari, siangnya siam, malamnya qiyam. Tapi ayat yang paling panjang dalam Quran adalah ayat Al-Baqarah 282, ayat tentang hutang piutang. Mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki kita sehingga kita terlepas dari dosa menyakiti pundak, dosa menyakiti hati, dan dosa masalah terikat hutang piutang. Ini perlu saya sampaikan karena banyak orang sekarang merasa pede dengan tarawihnya, merasa pede dengan witirnya, merasa pede dengan tahajudnya. Itu tak ada apa-apanya kalau kau masih punya ikatan-ikatan dengan manusia. Kau sudah minta maaf sama tetanggamu, sama kawanmu, karena saudaramu, abangmu, adikmu, bapakmu, emakmu. Nantilah Pak Ustaz Idul Fitri, yakin betul kau Idul Fitri masih hidup. Jangan-jangan malaikat maut sudah sampai Kuala Namu. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ustaz kemarin ceramah di masjid yang megah, mewah, cantik di Deli Serdang ya? Iya. Cuman rasanya di dalam masjid itu Pak Ustaz? Panas. Entahkah saya grogi di depan Ustaz saya aja, kalian panas, kalian rasa? Kaku aja. Atur ibu tubuh kipas dari tadi. Lanjutkan bu, tak apa-apa. Berkipas dalam. Saya ecek-ecek saya aja panas. Kipas angin saya. Balik dari sini gembung lagi. Macam sate kurasa. Sebetulnya masjid ini sejuk, masjid ini tenang sebetulnya masjid ini. Tapi karena ini kalau bahasa kampungnya udah over capacity, udah tak muat lagi ini. Jadi kalau menurut sholat kan udah bertumpuk-tumpuk ini udah. Rupanya ada orang di atas juga. Masya Allah. Hai guys. Dan di atas itu syaratnya berat. Pak Wakil Bupati belum tentu boleh ke atas, Ketua Majelis Ulama belum tentu boleh ke atas, Bapak Dandim dengan seragam tentaranya belum tentu boleh ke atas, Bapak Pengadilan Negeri
Jadi kalau ada orang mengatakan Islam itu menyepelekan perempuan, Islam itu merendahkan perempuan, datanglah kalian ke Deli Serdang, perempuan dimuliakan tempatnya di atas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi asal udah mau bertepuk tangan langsung ingat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi kalau di stadion nanti kalian nonton bola tetap tepuk tangan. Yang Allahu Akbar disambut pemain itu pula walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu datang slogan itu dari Sumatera Utara, tapi karena sudah jarang dikumandangkan, orang sudah lupa. Ini sekarang anak-anak muda mesti dididik tegas, mesti dididik berprinsip. Alhamdulillah, masjidnya sudah ada, cantik dan megah, tinggal program-programnya. Saya yakin dan percaya masjid ini penuh dengan program-program, pengajian subuh, pengajian duha, kultum zuhur, sorenya asar pengajian ibu-ibu, wirid yasin, dari maghrib ke isya anak-anak maghrib mengaji, malamnya iktikaf. Kalau sudah ada alhamdulillah, kalau belum ada kita buat insya Allah. Alim ulama tidak kurang, dikumpulkan semua orang di dunia ini, dari Sabang sampai Maroko, dari Maroko sampai Maroke, yang juara satu membaca Quran datang dari Sumatera Utara. Allah Akbar. Kenapa Ustaz bertakbir? Saya biasa kalau dipuji orang begitu, yo, mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Profesor Abdul Somad LC DESE PhD. Sudah terasa hidung sudah mulai mengembang, langsung takbir Allahu Akbar. Begitu. Bapak pun kalau dipuji orang gitu, ganteng kali anak kau nih, Allahu Akbar. Ibu pun gitu juga, cantik anaknya ya, Allahu Akbar. Ya, cantik anaknya ya, siapa dulu mamanya? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak muda jangan sampai masa depannya hancur karena narko. Dulu orang mau mabuk, diambilnya ganja, dijemur kering, dilinting pakai tiktak. Ini kalau ku ceritakan curiga pula orang yang memakai juga. Nah, habis itu dihisapnya, udah dihisap tak mabuk-mabuk, rupanya daun salah, yang diambilnya itu daun bunga tai ayam, mirip memang bentuknya. Mau mabuk duit tak ada, diambil kopi, beli alkohol takut, dicampur spiritus, lampu strongkeng, dituangkan, diminum, mati. Rencana niatnya mabuk, mimda tema taya bawati, mampus. Kalau ada yang bisa mengeja mimda tema taya bawati, itu berarti udah tua. Karena anak-anak sekarang mana ada begitu mengaji lagi. Anak sekarang ngaji bata-bata, tata, basasa, basaba. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maghrib mengaji, anak-anak muda mesti dikerahkan. Alhamdulillah, malam ini yang menyambut saya dari depan tadi baris anak muda BKPRMI. Lupa muda. Memang anak muda itu selalu lupa memang. Dengan jasnya luar biasa. Kalian tanyalah gimana perasaan orang ini pakai jas, panas. Aku aja yang tak pakai jas, panas. Tapi karena solidnya mereka menunjukkan identitas, pakaian adalah identitas. Kenapa lah saya mesti pakai sorban? Memangnya kalau malam ini saya datang pakai helm, pakai celana jeans sobek, pakai jaket kulit, lalu tegak saya. Are you ready to rock? Apakah ada dalil melarang orang pakai celana jeans? Tak ada.
Jalan pakai baju jaket kulit pakai helm, tak ada. Tapi jamaah mulai berbisik, kenapa kau kau entahlah, mungkin diganggu hantu deh. Ini masalah kelayakan pakaian. Maka saya kemana-mana saya pakai peci, saya pakai sorban, baju koko, masuk ke hotel, la ilaha illallah. Oh, macam-macam nampak. Adalah orang pakai baju resleting belum berpasang, adalah kain belum selesai dijahit, ada kurang kain tinggi 170 dipasangnya 70, ditarik ke bawah, kebuka atas, dibuka bawah, hancur hampir batal puasa dua. Untunglah di Sumatera Utara ini Masya Allah, apalagi di Deli Serdang, semuanya menutup aurat, rapi, bersih. Laki-lakinya memakai baju koko, bersorban, perempuannya memakai hijab. Mudah-mudahan bukan malam ini aja, istiqomah sampai hari kiamat insya Allah, amin. Buatkan khusus pengajian anak muda. Anak muda tidak mau pengajian ramai-ramai sama orang tua. Bukan kata saya bertanya ke anak muda, anak muda, kenapa kalian tak datang pengajian? Kami datang pengajian Pak Ustaz. Terus masa Ustaz yang ngisi ceramah itu dibilangnya pengajian malam ini adalah membahas malam pertama di alam barzakh. Kami mau cerita tentang masa depan, bagaimana karir kami. Jadi ke depan buatkan pengajian khusus anak muda. Undang ustadznya khusus ustadz anak muda. Ustadz Muzammil Hasballah, Ustadz Atiboni, Ustadz Salim Afillah, Ustadz Hanan Ataki. Pokoknya ada tuh ustadz spesialis anak muda. Kalau Ustadz Somad, kalau saya dari mulai anak baru lahir sampai orang tua. Anak-anak kecil itu kalau dengar ceramah saya, anak-anak kecil, pas saya panggil Ustadz Somad, Ustadz Somad. Saya heran, saya tanya, kok tahu? Video Ustadz banyak di handphone mama. Ayah kok tahu? Tahu Pak Ustadz. Soalnya banyak juga ibu-ibu nih yang mengadu, Ustadz, suami saya pulang kerja, dibukanya pintu kamar, ngamuk dia, jangan lagi Ustadz ini masuk ke rumah kita. Kenapa? Ustadz Somad nilai menghabiskan paket 2 giga. Jadi sebetulnya yang datang malam ini tidak semuanya mau mendengarkan ceramah. Orang ini cuma mau menengok mana dia orang yang menghabiskan paketku itu selama ini. Tapi insya Allah paketnya yang habis itu bernilai ibadah insya Allah, amin. Masjid itu begini mestinya, suara mikrofonnya menggelegar, kipasnya hidup, sound systemnya mantap. Ini begini masjid, lampunya terang. Ini kadang kita bersuara tak jelas, keluar leher tak jelas apa kata dia. Ada model speaker itu menggelegar, ada maka apalagi masjid-masjid besar, tapi suara saya malam ini jelas kan, alhamdulillah. Kadang ada model sound system ini ustadz tua yang mendengar jelas. Selesai acara tanya apa disampaikan seseorang, entah aku tak tahu, aku tengok orang ketawa aku tahu pula. Saudara yang dimuliakan Allah, anak-anak muda buatkan khusus pengajian anak muda. Pagi Ahad, hari libur, habis ngaji ajarkan dia silat. Kenapa? Karena ini di bumi Deli Serdang, dua kerajaan besar, pesilat tangguh. Ajarkan mereka bersilat. Karena kalau tidak, anak muda ini tenaganya kuat, habis tenaganya dibuat keluyuran, ikut geng motor. Tapi kalau disalurkan dengan olahraga, maka insya Allah basket bagus, voli bagus, sepak bola bagus. Tapi bersilat menunjukkan tradisi, jangan sampai kehilangan tradisi. Cuman anak-anak muda siap ikut silat? Mantap. Kalau Ustadz Somad dikawal dengan pesilat
pesilat tangguh ini, insya Allah tak ada lagi haters dan buzzer yang menyerang Ustaz Abdul Somad. Allahu Akbar. Malam ini saya bangga terus terang, ada Bapak Dandim, ada Bapak Polisi, ada Bapak TNI. Cuman masalahnya orang ini tak pakai seragam pula. Jadi kalau orang ini pakai baju koko, baju ustad, berfoto kami, ditengok orang tuh, jangan-jangan lebih ustad pula tentara tuh dari saya lagi. Bapak Ibu bangga tak dengan adanya orang berseragam polisi, tentara masuk masjid? Bangga. Saya terus terang sebagai ustad, kalau udah ceramah saya tengok ada polisi, ada tentara, babinsa, babin kaptip masuk ke rumah Allah dengan seragamnya, dengan jabatannya, dengan kekuasaannya, bangga sebagai seorang muslim. Betul. Tapi kalau dia masuk masjid udah letoy dengan menggeletar, apa yang bisa kita lakukan Pak Ustaz? Baca Yasin aja. Malam ini kenapa Ustaz Abdul Somad ini berapi-api malam ini? Karena ada anak muda, ada ketua penggerak PKK, ada pejabat, ada polisi, ada tentara. Anak-anak muda ini mesti masuk tentara, mesti masuk polisi, mesti menjadi hakim, mesti menjadi jaksa, mesti menjadi dokter, mesti menjadi alim ulama, supaya dunia ini aman sentosa, terutama di Serdang tetap dilindungi Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun. Naiklah Abdul Somad khutbah Jumat, innamal khamru, khamar, narkoba, minuman keras, sabu-sabu, ganja, wal maisir, judi online, gaple, wal azlam, mengundi nasib. Selesai khutbah turun ke bawah, keluar jalan langsung orang main tuh, langsung orang laga ayam. Bisa saya ceramah di situ, ya ayyuhalladzina kafaru, mana bisa dia muncul kau, tak bisa. Tapi kalau ada seragam polisi, tentara dengan pistolnya, tak perlu dengan suara menggelegar, tak perlu dengan tablik akbar, tak perlu dengan dalil, tak perlu dengan marah-marah, lemah lembut aja. Main ya, nanti ku cubit ginjal kalian. Itulah dakwah itu guys, itulah dakwah itu. Dakwah bukan hanya sekedar ceramah, dakwah bukan tabligh akbar, dakwah mengajak orang ke jalan Allah, amar ma'ruf nahi. Gimana mau nahi mungkar kalau tidak ada kekuasaan? Jadi jangan ejek orang yang tak pernah ceramah. Apa itu? Pulang dari Mesir tak pernah ceramah. Dia memang tak pernah ceramah, tapi dia berjuang di legislatif. Dia mengeluarkan perda, tidak boleh jual khamar, tidak boleh jual miras, tidak boleh pakai narkoba. DPRD provinsi, DPR RI di Jakarta Senayan, DPD, itu juga bagian dari dakwah. Tapi dakwahnya tidak dengan ceramah, dakwahnya dengan sidang, dakwahnya dengan perda, perbu, peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan bupati, pilpres, pilgub. Itu bagian dari demokrasi. Kita memang namanya Deli Serdang, tapi kita tidak lagi tinggal di kerajaan Deli, tidak di kerajaan Serdang. Dia tinggal sejarah masa lalu. Kita sekarang tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemimpinnya diangkat dengan demokrasi, dipimpin. Kalau ada pemimpin yang tidak cinta masjid, pemimpin yang mabuk, pemimpin yang sakau, pemimpin yang suka dangdut, pemimpin yang berzina, itu yang salah adalah yang memilih.
dan yang memilih adalah orang yang di hadapan saya ini. Orang sholat memilih orang sholat, orang puasa memilih orang puasa, orang beriman memilih orang beriman. Itu adalah demokrasi. Paham? Jelas? Habis waktu jam 10, saya ceramah di mana-mana 60 menit. Di masjid ini 60 menit saya berceramah, udah terasa dari kebasnya kaki saya. Jamaah ini tetap tahan. Kadang di tempat lain baru 30 menit udah menunduk orang tuh, saking penuhnya udah ilmu. Apalagi ini karena udah buka puasa, habis buka puasa sholat isya, habis sholat isya sholat tarawih, habis sholat tarawih sholat witir, jamaah masih tetap bersemangat. Ini menunjukkan imannya kuat, bergizi. Orang yang mengantuk dengar ceramah itu dua kemungkinan. Yang pertama digoda setan, yang kedua cacingan. Tapi rasanya tak mungkin dia digoda setan, karena bulan puasa ini setan diikat kan. Hadisnya sahih itu. Tak percaya tanya sama anak-anak santri kita yang pakai sorban. Kenapa mereka bersorban? Karena bersorban itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka pakai jubah? Karena jubah itu sunnah Nabi. Yang bisa ikut, ikut. Yang tak mengikut, jangan mengejek. Kenapa orang bersorban berjenggot? Karena jenggot itu sunnah Nabi. Ustaz, kenapa tak berjenggot? Belum tumbuh. Jangan berkelahi gara-gara masalah ini. Yang pakai sorban sunnah. Ustaz Somad tak pakai sorban. Itu kalau bersorban begitu, itu dalam kepalanya itu 30 juz. Itu anak tahfiz. Kalau begini bentuknya, ini juz 30. Jangan salahkan, jangan diejek. Kalau mengejek sunnah Nabi itu dikhawatirkan hatinya tertutup, terkunci. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Tapi Ustaz Somad ada, kami tengok bersorban adalah. Cobalah buka handphone kalian. Tulis saja di Google tuh kuas sorban, nanti nampak aku bersorban. Ntar ya, habis pula paket. Kuas sorban, enter. Nampak? Nampak? Ada bersorban. Saya kalau di rumah pakai sorban. Sorban sholat, Allahu Akbar. Bersorban sholat sunnah, berjubah sunnah. Kenapa Ustaz tak bersorban di sini? Sedangkan berkepiah aja berkeringat kepala. Tapi mereka anak-anak yang luar biasa. Siapa yang khawatir dengan masa depan? Anak muda kita sudah hancur, kena LGBT, kena narkoba, kena zina, kena internet, kena drakor, kena K-pop. Tidak, dengan Deli Serdang masih ada pewaris para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Jangan berkelahi masalah khilafiyah ini. Kau tengok sejak berjenggot sholat ini macam kambing ku tengok. Kau pikir dia tak punya mulut untuk membalas? Aku berjenggot kambing, kau tak berjenggot anjing. Baru kau tahu. Kau pikir kau aja yang mulut, kau pikir kau aja yang bisa kasar. Jaga persaudaraan kita. Yang penting menutup kepala, pakai sorban, pakai peci, pakai lobe, pakai belangkon, pakai tanjak. Yang tak menutup kepala pun tak apa-apa, tapi dengan menutup kepala sunnah. Yang pakai celana panjang bagus, yang pakai sarung bagus, yang pakai jubah bagus. Yang bercelana panjang sama berjubah sama bersarung jangan kelahi. Kalau kalian berkelahi, yang berkolor ketawa. Paham? Apalagi masalah khilafiyah, jangan diungkit, jangan dibangkit. Kalau mau buat kajian, menurut mazhab Syafi'i begini, menurut mazhab Hanafi begini, menurut mazhab Maliki, minta kepada guru
guru saya Al-Mukarram Ustadz Amir Panatagama, Ketua Majelis Ulama Indonesia di Serdang, mintakan kajian fikih. Beliau fikih 4 mazhab khatam karena digontor kitab mereka Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid dikarya Imam Ibnu Rus. 4 mazhab, paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Ini dalilnya, ini Qur'annya, ini sunnahnya, ini ijma'nya, ini qiyasnya, ini ilannya, ini hujjahnya. Khatam bagi mereka. Ini gara-gara telunjuk aja sampai berkelahi. Kok kenapa tak ke masjid? Oh, aku Pak Ustaz nggak bisa ke masjid, pusing kepala aku menengok telunjuk kawanku itu. Apa kau tengok? Siapa nyuruh kau tengok telunjuk dia? Mata kita menengok telunjuk kita, begitu bunyi hadisnya. Mata itu menengok tempat sujud, tapi waktu tasyahud mata menengok telunjuk. Yang ditengok itu telunjuk kita, bukan telunjuk dia. Apa telunjuk dia? Kalau telunjuk dia kau tengok tergoda untuk menangkap itu. Tak ada dalil. Kalau terganggu betul pejamkan mata. Sekarang memang zaman ini zaman edan. Kadang di masjid-masjid ini lebih bagus kita memejamkan mata daripada membukakan mata. Saya pengalaman pribadi sholat di masjid pinggir jalan musafir, Allahu Akbar, pas dibukakan tengok depan tertulis baju kaos hidup susah jangan bikin susah. Makanya dianjurkan ke masjid tidak pakai baju bertulis-tulis. Tengok bajunya polos-polos, tapi yang bertulis pun jangan salahkan. Kok kenapa bertulis-tulis ini? Datang ke masjid agung pakai baju bertulis, sementara itulah sholat dia pertama, baru aja taubat sore tadi. Kau kenapa pakai baju bertulis-tulis, pakai baju kaos, datang ke masjid? Kau pikir dia tak bisa mengamuk? Selama ini aku mabuk, kau kemana aja? Selama ini aku sakau muncul, kau diam. Sekarang aku sholat sekali pakai baju diribut, kau ini untuk kau. Orang udah mau ke masjid itu udah alhamdulillah, astagfirullah, rabbal baraya, astagfirullah, minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Pak Ustaz, laki saya itu dari mulai subuh tadi sampai maghrib tidur terus. Sholatnya, sholat zuhur sama asar di jamaah takdim. Kenapa di jamaah bang? Aku mimpi musafir deh. Sekarang semakin masjid itu besar, semakin banyak kipas anginnya, makin banyak AC-nya, masjid makin ramai. Korban serangan Rusia ke Ukraina bergelimpangan. Terjadi itu di Deli Serdang? Enggak ada. Itu di planet lain itu. Di planet Mars, Neptunus, Merkurius, UFO. Adapun di Deli Serdang, kalau sudah siap Ramadan semuanya aktif, betul? Kecil aja bunyi betulnya. Saudara yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan bukan bulan bermalas-malasan. Bulan Ramadan bukan bulan santai. Coba kita lihat perang Badar terjadi kapan? Beradar hari Jumat 2 Ramadan 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Pembebasan kota Makkah tahun 8 Hijrah bulan Ramadan. Mesir berhasil mengusir Israel bulan Ramadan 17 Agustus tahun 45. Itulah hari merdeka, lahirnya bangsa Indonesia 17 Agustus. Tapi orang lupa waktu mengerek bendera itu Presiden Soekarno sedang
oleh itu tak takut dia mati. Makanya di mukaddimah preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 apa bunyinya? Atas rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kita merdeka karena para mujahid yang berpuasa tak takut mati karena Allah. Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah, ini adik-adik ini banyak yang punya medsos, ada yang punya FB, ada yang punya IG, ada yang punya YouTube. Potong video Ustaz Somad ini sedikit kecil-kecil, 1 menit masukkan ke TikTok, 5 menit masukkan ke Instagram, 10 menit masukkan ke YouTube. Kau bukan ustaz, kau bukan penceramah, kau bukan mubalik, tapi boleh jadi kau dapat pahala lebih banyak daripada ustaz. Ustaz ceramah sekali, tapi yang kau share ditonton orang. Betul itu Pak Ustaz, saya selalu ada video Ustaz saya share. Pernah kau dengar? Enggak, saya share aja. Saudara yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan pertemuan kita malam ini mendatangkan barokah. Saya mulai jam 10, berakhir jam 11, pulang ke rumah jam 11.30. Jangan lagi nonton TV, jangan lagi main handphone, jangan lagi chatting, browsing, jangan lagi scroll, nanti hilang nafsu tidurnya. Matikan handphone, langsung tidur. Jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, 4 jam tidur. Bangun, salat sunat wudu, salat sunat taubat, salat sunat tahajud, salat sunat hajat, makan sahur, tidur, hanya sekedar istirahat sejenak. Siap? Awas kalau jumpa di warung kopi nanti. Jangan sampai ada yang mampir pulang ke rumah. Kenapa gak boleh Pak Ustaz? Karena saya mau kopi. Sampai jumpa di aku boleh, aku kan Ustaz. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Jangan kau hanya menyuruh orang saja sedang kau tidak melaksanakannya. Kita amalkan bersama-sama. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad istiqomah, mati husnul khatimah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh dan solehah bersama sampai ke jannah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Deli Serdang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hazihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami di Deli Serdang ini dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami supaya kami bisa beribadah ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami supaya benar amal kami ya Allah. Wa barakatan fil rizqi. Berkahi rezeki kami supaya kami bisa berwakaf, berinfak dan bersedekah ya Allah. Wa taubatan qablal maut. Berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut. Berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut. Berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu sakaratul maut ya Allah. Wa najata minan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab. Maafkan segala amal kami ketika nanti dihisab ya Allah. Allahumma waffiq ulata umurina. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Kajari, Bapak Pengadilan Negeri, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, berikan kekuatan, jadikan amal ibadahnya ikhlas karena Engkau ya Allah. Jadikan mereka orang yang amanah, segenggam kekuasaan yang Kau titipkan akan menjadi tuntutan di hadapan-Mu nanti. Jauhkan mereka dari perbuatan yang tercela ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminah.
dalam negeri yang aman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina mak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali zurriyatina anak cucu keturunan kami, wali man hadarana semua yang hadir di majelis ini ya Allah. Ketua panitia kami Bapak Sam, bukakan pintu rezekinya supaya bisa dia menolong fakir miskin yatim dan duafa. Ustadz Iqbal Sauki beserta seluruh tim Ustadz Abdul Somad, berikan kesehatan supaya bisa menolong dakwahmu ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikianlah usia yang pada malam ini yang sudah disampaikan oleh Ustaz yang fenomenal ini. Ketemu lagi di tempat dan waktu yang sama. Akhirat TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jalan untuk menuju ke Akhirat. semoga kita menjadi orang ansur. Surga. Dadah. Tangga Akhirat TV. Subscribe. Hanya kain kafah dan amal baik.